Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait peran statistik pendidikan dalam pembelajaran mendalam ataupun deep learning pada mata pelajaran IPS. Dengan saya sendiri, Hoirul Amri Rambe, NIM 24161038. Selaku moderator, di sebelah saya Fitrian Rizky dengan NIM 251611008. Dan guru saya Dina Rahmayani Fatma dengan NIM 251611014. Saya Kala Mawadah Sawalika, NIM 24161036. Baik rekan-rekan, terlebih dahulu kami akan menguraikan apa yang dimaksud statistik pendidikan. Untuk lebih rincinya kepada pembicara pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk kepada materi utama peran statistik pendidikan dalam pembelajaran deep learning dalam pendidikan IPS, kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya statistik pendidikan. Nah, statistik pendidikan itu merupakan cabang ilmu statistik yang secara khusus diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan sebuah data. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses dan hasil pendidikan tentunya. Statistik pendidikan ini digunakan sebagai alat ilmiah untuk memahami kondisi peserta didik, efektivitas pembelajaran, serta mutu pendidikan secara objektif dan sistematis. Nah, secara konseptual, statistik pendidikan ini berfungsi sebagai dasar pengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebuah evaluasi dalam pendidikan. Nah, melalui statistik pendidikan, pendidik dan pengelola dapat mengidentifikasi kecenderungan, permasalahan, serta keberhasilan pembelajaran berdasarkan data empiris, bukan sekedar asumsi ataupun intuisi semata. Baik, terima kasih Bu Dinda. Tadi Bu Dinda sudah menjelaskan statistik pendidikan secara general ataupun secara umum. Ketika kita akselerasikan pada sebuah mata pelajaran ataupun pendidikan IPS, apa yang dimaksud statistik pendidikan pada mata pembelajaran IPS, di mana hubungan ataupun korelasinya begitu Bu Dinda? Silakan. Baik, nah dalam konteks pembelajaran IPS, ya. Statistik pendidikan ini tidak hanya berperan dalam evaluasi hasil sebuah belajar, tetapi juga bisa sebagai sarana pembelajaran itu sendiri. Nah, peserta didik itu dilatih untuk memahami data sosial, seperti apa? Seperti sebuah data kependudukan, pendidikan, kemiskinan, ataupun ketimpangan sosial secara rasional. Nah tentunya ini berbasis dengan bukti yang nyata. Berarti Bu Dinda, statistik pendidikan ini sangat memiliki dampak yang sangat mendukung ya pada mata pembelajaran IPS menurut Bu Dinda. Nah, jadi statistik pendidikan ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembelajaran deep learning. Terima kasih Bu Dinda. Baik rekan-rekan, tadi sudah kita dengarkan dari pembicara pertama terkait statistik pendidikan yang dibahas secara general ataupun secara umum oleh Bu Dinda. Berikutnya kita akan masuk terkait sebelum kita masuk pada materi yang sangat esensial terkait peran statistik pendidikan dalam pembelajaran mendalam, khususnya pada mata pelajaran IPS. Kita akan membahas konsep-konsepnya terlebih dahulu, yaitu konsep dasar pembelajaran mendalam pada mata pelajaran IPS yang akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam yang saat ini difokuskan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nah, itu mengenai konsep deep learning khususnya dalam pembelajaran IPS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Kalau deep learning itu adalah suatu pendekatan pembelajaran agar proses pemahaman terhadap peserta didik ini lebih mendalam, dalam artian bermakna dan dapat berbeda dengan cara pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada fokus pada pembelajaran ini tidak lagi hanya hafalan, tidak lagi hanya pembelajaran yang bersifat tradisional teori, ya, tradisional. tapi sudah di mana pembelajaran deep learning ini akan mendorong peserta didik akan lebih terampil, akan lebih memahami dan bagaimana capaian pembelajaran itu berjalan dengan sesuai harapan dari tenaga pendidikan kepada peserta didik. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran mendalam ini, artinya pengetahuan yang sebelum-sebelumnya itu dapat dipahami mulai dari konsepnya dan juga bagaimana peserta didik ini bisa mampu dari berbagai konteks. Artinya bukan hanya kulit-kulitnya, tapi memang benar sampai memahami mendalam pada pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. Nah, di sini juga pada pembelajaran mendalam ini bagaimana caranya untuk melibatkan langsung peserta didik dalam kehidupan nyata. Artinya bagaimana caranya pada pembelajaran IPS ini memang peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Nah, disitulah dalam pendidikan IPS itu sangat relevan ya pada pembelajaran IPS kita. Kenapa? Ya karena memang pembelajaran IPS ini berfokus pada kehidupan di lingkungan masyarakat dan bagaimana peserta didik akan memahami lebih dalam terhadap konsep dan pembelajaran. Pak. Oke, baik Bu Vela, tadi sudah dijelaskan rekan-rekan yang lebih awal dari Bu Dinda terkait statistik pendidikan secara konsep dan definisi, dijelaskan berikutnya oleh Bu Vela terkait konsep deep learning pada mata pembelajaran IPS. Jadi Bu Vela, kalau berbicara deep learning ini, rekan-rekan sebelum kita kupas secara spesifik terkait peran statistiknya, perlu kita simak lagi terkait konsep deep learning ini. Ini sebuah regulasi yang baru dari kementerian yang baru ya Bu Vela, dari Kemendikdasmen ya Bu, yang sebelumnya Kemendikbudristek ya, sekarang di nama kementerian sudah dipecah ya jadi Kemendikdasmen. Jadi ini dianggap sebagai salah satu langkah konkret dalam evaluasi pendidikan. Menurut Bu Vela sendiri, pendekatan deep learning ini dalam konsep pada mata pembelajaran IPS, sejauh mana Bu Vela sendiri seorang guru ya, apakah Bu Vela sendiri sudah menerapkan konsep deep learning ini? Ya, kalau dari saya kebetulan juga sudah menjadi tenaga pendidikan, saya selalu melibatkan bagaimana siswa itu memahami di kehidupan masyarakat. Jadi memang benar-benar mengaitkan. Misalnya kita mengungkit masalah sosial di lingkungan masyarakat. Bagaimana mereka memahami masalah sosial itu seperti apa? Berarti kita kaitkan dalam kehidupan apa sih contoh-contohnya? Kita singgung dulu apa itu masalah sosial agar mereka memahami bagaimana makna dari masalah sosial itu. Kemudian mereka menganalisis nih, misal masalah sosial yang terjadi nih dalam konteks pelajar, misalnya tawuran. Bagaimana mereka menganalisis apakah tawuran itu memang benar-benar suatu perilaku yang menyimpang, dan bagaimana mereka memahami pembelajaran ini tidak bermanfaat bagi para pelajar dan dampaknya apa di situ. Nah, di sisi lain saya juga bagaimana caranya mereka mencari bagaimana contoh-contoh di lapangan, mereka analisis gitu, dan berbentuk kelompok, kemudian didiskusikan seperti itu. Baik Bu Vela, saya rasa ini rekan-rekan sangat menarik sekali kalau kita berbicara deep learning ini ya, karena ini merupakan suatu terobosan baru, tapi perlu dicermati ini bukan sebuah kurikulum ya Bu, ini pendekatan yang terintegrasi di dalam sebuah kurikulum. Jadi Bu Vela, saya ingin bertanya, dengan posisi Bu Vela sebagai seorang guru, saya sangat memaklumi Bu Vela sendiri mampu menerjemahkan deep learning itu bagaimana, karena saya anggap dengan kondisi yang masih muda, Ibu sangat adaptif begitu dengan perkembangan zaman, melek teknologi begitu.
karena salah satu keterampilan yang dibutuhkan yang harus diaktualisasi yaitu keterampilan abad 21, begitu ya Bu Vela. Jadi menurut Bu Vela sendiri, ketika kita berbicara konsep deep learning pada mata pembelajaran IPS, saya ingin bertanya secara general lagi, secara umum dengan konteks pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat Bu Vela, banyak guru-guru yang sudah usia lanjut lah, katakan 30-40 ke atas. Saya meyakini Bu Vela, sebagus apapun konsep yang digagas dari kementerian sendiri, itu tidak akan mampu diaplikasikan dengan baik jika tidak ada pendampingan dan pelatihan secara kontinu. Itu berdasarkan pengalaman Ibu atau ada pendampingan pelatihan khusus yang difasilitasi dari sekolah begitu? Silakan Bu Vela. Terima kasih. Pertanyaan dari moderator sungguh memantik ya di kondisi kita yang memang sudah maju ini, dan bagaimana sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk dalam pembelajaran deep learning ini. Kalau dari saya sendiri itu pada saat dalam pembelajaran dalam satu bab itu harus saya kaitkan pada proses pembelajaran agar apa? Bagaimana kita mengetahui tujuan pembelajaran tadi dan bagaimana mereka memang benar-benar memahami. Kita pendekatan ini kan digunakan agar mereka lebih memahami, tapi dengan cara yang lebih berbeda gitu, tidak monoton pada konteks yang sesuai gitu kan, tapi memang dengan mengetahuinya dengan analisis dari kondisi di lapangan, analisis dari masalah. Menurut Bu Vela dan rekan-rekan guru yang ada di lingkungan Bu Vela sudah mendapatkan pendampingan pelatihan, karena kalau bicara deep learning kita pasti tentu buat modul yang berkenaan dengan deep learning begitu. Apakah Bu Vela dan rekan-rekan di lingkungan kerjanya sudah mendapatkan pelatihan atau pendampingan terkait pembelajaran mendalam ini? Kalau di tempat saya kebetulan itu memang dalam 1 tahun itu ada biasanya pada semester genap di awal pertemuan itu ada namanya BIMTEK. BIMTEK itu ya bimbingan teknis dalam bagaimana biar mengupgrade pendekatan pembelajaran gitu kan, yang memang dalam hal ini disekolahkan dengan berbagai generasi ya sudah, karena ada yang sudah lebih senior, ada yang baru. Mungkin kalau saya pun sudah mempelajarinya dengan pembelajaran ini ya, dengan mandiri ya, secara mandiri juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi. Tapi kalau yang senior-senior memang harus membutuhkan pendamping. Bahkan dari luar pun itu ada secara online disarankan, karena itu mempengaruhi dengan jam pelajaran kan menambah, ada sertifikatnya. Misalnya nih ada webinar ya, sebanyak 42 JP ya. Gitu. Berarti rekan-rekan untuk pendekatan deep learning ini dalam khususnya pada mata pelajaran IPS ini sedang berjalan ya rekan-rekan. Jadi menurut Bu Vela sendiri terkait deep learning ini, apakah akan mengubah suasana di lingkungan pembelajaran, atau dalam pandangan Bu Vela sendiri yang sudah ongoing lah, katakan sedang melakukan pendekatan ini, apakah menurut Bu Vela akan ada perubahan yang signifikan dari konsep deep learning ini jika diterjemahkan di masing-masing kelas, atau menurut Bu Vela tetap sama saja? Kalau dari yang apa yang ditanyakan ini ya, saya rasa khususnya di pembelajaran IPS yang jelas peserta didik ini lebih mudah dan cepat dalam memahami kondisi di lapangan atau data empirisnya, mereka lebih mudah memahaminya, dan juga ya karena pembelajaran IPS lagi kita memfokuskan pembelajaran mendalam di pembelajaran IPS, di mana pembelajaran IPS misalnya kondisi yang baru terjadi mengenai bencana, bagaimana mereka memahami bencana itu, bagaimana mereka mengetahui bencana itu, dan mereka dianalisis dari kondisi-kondisi yang ada. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, sudah sangat konkret penjelasan dari pemateri kita terkait berbicara konsep deep learning pada mata pembelajaran IPS. Saya ingin lebih menspesifikkan sesuai dengan pembahasan kita terkait peran statistik. Saya ingin melihat bagaimana statistik pendidikan ini diterjemahkan. Sebelum kita berbicara peran, kita akan mengkupas terlebih dahulu terkait implementasi statistik pendidikan pada pembelajaran IPS. Disilakan Boki untuk memberikan pemaparannya kepada rekan-rekan sekalian.
Baik, terima kasih ya Pak. Nah, di sini akan memaparkan implementasi statistik pendidikan dalam pendidikan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini dalam implementasi statistik pendidikan IPS itu merupakan upaya mengintegrasikan data dan statistik ke dalam proses belajar mengajar yang lebih menyenangkan, di sini lebih objektif, tetapi juga pada perencanaan, pelaksanaan dan refleksi pembelajaran. Nah, di sini untuk implementasi statistik pendidikan IPS ini ada 5 nih Pak Ada untuk 5 ya? implementasinya. Boleh dijelaskan Bu satu persatu? Oke, untuk yang pertama ini implementasi statistik dalam perencanaan pendidikan IPS. Yang kedua, implementasi statistik dalam proses pembelajaran IPS. Yang ketiga, implementasi statistik dalam pembelajaran berbasis proyek IPS. Nah, yang keempat ini implementasi statistik evaluasi dalam pembelajaran atau pendidikan IPS. Nah, sedangkan yang terakhir, yang kelima ini implementasi statistik dalam menimbulkan literasi pada siswa. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan dulu ya untuk yang pertama, yaitu statistik dalam perencanaan pembelajaran pendidikan IPS. Nah, di sini mungkin bisa dilihat dari nilai ulangannya ya Pak. Nilai ulangannya atau sematiknya nih, bab 1, bab 2. Mungkin juga bisa dilihat dari hasil pretest mungkin ya. Nah, sama daftar kehadiran siswa itu juga perlu untuk dilihat untuk sebagai data awal guru untuk menilai bagaimana sih nilai kemampuan awal siswa. Apakah siswa ini sudah paham, mana siswa yang masih perlu dibimbing. Nah, jadi di sini guru bisa nih memilih kira-kira pendekatan seperti apa, apakah berbasis masalah atau berbasis proyek, kira-kira yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Untuk yang kedua yaitu implementasi statistik dalam proses pembelajaran IPS nih. Nah, dalam pembelajaran IPS di sini statistik ini digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar aktif nih. Nah, di sini siswa itu tidak hanya mendengar guru, tapi siswa juga mengelola dan menganalisis data sosial nih Pak. Berarti lebih aktif nih ya Bu? Iya, siswanya lebih aktif, dia mengelola data. Nah, misalkan di sini siswa itu membaca tabel atau grafik data kependudukan lah dari BPS nih. BPS misalnya. Nah, lalu siswa dia diskusi nih mungkin sama teman kelompoknya nih. Terus mereka menggunakan data, lalu dibuat menggunakan data mungkin kayak grafik ya. Nah, grafik batang ataupun diagram lingkaran. Nah, jadi di sini siswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Mereka sehingga dapat menyelesaikan masalah itu berdasarkan data-data yang sudah valid, bukan yang hanya dari sebagai pendapat saja. Gitu. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini statistik dalam implementasi berbasis proyek, Pak. Nah, jadi di sini siswa itu membuat proyek. Kira-kira mereka bisa mengangkat penelitian yang sederhana, Pak, yang terjadi mungkin di sekitar lingkungan sekolah. Contohnya misalnya Bu? Mungkin di situ mereka bakalan mengangkat tentang apa ya? Kan sekarang kalau mungkin hasil pendapatan mereka, Pak, semenjak ada MBG mungkin pendapatan mereka bakalan lebih berkurang. Setelah mendapatkan bantuan mungkin omset mereka bakalan menurun. Mereka bakalan turun observasi ke lapangan gitu sih. Nah, untuk yang keberapa lagi? Keempat ya? Yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini statistik dalam evaluasi pembelajaran IPS. Nah, di sini guru bisa melakukan statistik ini untuk mengevaluasi kira-kira hasil belajar siswa ini apakah meningkat, apakah menurun. Berarti berdasarkan nilai yang tadi ya Bu? Iya, dievaluasikan. Gitu. Nah, kita masuk juga yang terakhir nih, yang kelima. Bu. Nah, yang kelima ini statistik digunakan untuk menumbuhkan literasi data siswa. Nah, di sini siswa itu diharapkan dengan adanya statistik dalam pembelajaran di IPS ini, siswa itu lebih melek lagi Pak terhadap data. Jadi tidak mudah termasuk atau menerima informasi-informasi yang berita hoax yang belum tentu benar beritanya. Gitu. Oke, baik.
rekan-rekan sekalian sudah terdengar penjelasan yang sangat konkret juga dari Bu Oki terkait implementasi statistik pendidikan. Masuklah kita untuk materi yang sangat esensial terkait peran statistik pendidikan dalam pembelajaran mendalam ataupun deep learning pada pembelajaran IPS yang akan disampaikan Bu Dinda. Kepada Bu Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, kita masuk kepada yang materi yang peran statistik pendidikan dalam pembelajaran deep learning khususnya pelajaran IPS. Nah, yang pertama, peran statistik bisa sebagai alat diagnostik untuk pembelajaran. Nah, di mana statistik pendidikan ini berperan dalam mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, contohnya seperti apa? Seperti melalui analisis data hasil pretest, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa. Nah, sebelum guru itu membuat sebuah materi ataupun perancangan pada pembelajaran IPS. Nah, yang kedua, statistik itu dapat mendukung pembelajaran berbasis masalah sosial. Nah, di sini dalam pembelajaran deep learning IPS, peserta didik itu dihadapkan pada permasalahan sosial yang nyata tentunya. Nah, statistik ini bisa membantu siswa untuk memahami sosial melalui data kuantitatif seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran, ataupun pertumbuhan penduduk. Nah, yang ketiga, statistik ini bisa digunakan sebagai sarana dalam pengembangan berpikir kritis. Nah, analisis data statistik melatih peserta didik untuk berpikir logis, kritis, dan objektif. Yang keempat, statistik ini bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran deep learning. Nah, di mana statistik pendidikan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dalam sebuah pembelajaran. Nah, guru itu dapat menganalisis hasil belajar siswa menggunakan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, median, ataupun kecenderungan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir, statistik ini bisa digunakan sebagai pendukung pembelajaran berbasis data. Nah, apa maksudnya? Nah, pada pembelajaran IPS berbasis deep learning, nah, kita tuh menuntut penggunaan data sebagai dasar analisis dan pengambilan sebuah keputusan. Nah, dalam statistik pendidikan itu memungkinkan pembelajaran berbasis data, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membuktikannya secara empiris. Baik, rekan-rekan, sudah terdengar 3 narasumber yang sangat luar biasa pada tema kita terkait peran statistik dalam pembelajaran pembelajaran mendalam ya ataupun deep learning pada mata pelajaran IPS. Jadi sudah sangat konkret mulai dari definisi statistik pendidikan, mulai dari berikutnya terkait konsep deep learning itu bagaimana, implementasi statistik itu bagaimana, dan yang terakhir itu peran statistik. Yang ingin saya ambil poinnya adalah dari 3 materi yang sudah diuraikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, kehadiran statistik ini dalam pembelajaran mendalam ini sangat krusial begitu. Jadi keberhasilan yang ingin dicapai salah satunya diperoleh dari statistik pendidikan. Jadi kalau boleh dikatakan para narasumber kita, statistik pendidikan ini hal yang wajib ada ya, khususnya dalam lingkungan pendidikan kita, apalagi dalam pembelajaran mendalam. Karena salah satu gawain daripada deep learning ini mungkin Bu Vela salah satunya keterampilan berpikir anak-anak ya, analytical thinkingnya. Jadi bisa kita ukur dari hasil atau angka ya Bu Oki. Jadi rekan-rekan mungkin itu saja pada sesi kali ini yang bisa kami sharing kepada teman-teman terkait peran statistik pendidikan dan pembelajaran IPS. Semoga memiliki kebermanfaatan. Kami dari kelompok 1 mengakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.